Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan tayyiban katsira, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'da. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan diberikannya kita nikmat yang tak terhingga banyaknya, sehingga kita mampu melaksanakan beragam aktivitas, baik itu mengenai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kegiatan kita sehari-harinya. Abna'it thalabah, wahai anak-anak ustaz semuanya, dimanapun antum berada, kaifa halukum, bagaimana kabar antum semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan antum semuanya sehat, diberikan kesehatan walafiat, terhindar daripada COVID-19, virus corona. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini anak ustaz semuanya, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah rahimahullahu ta'ala. Pada pekan yang lalu kita telah mempelajari hadis yang ke-8, ya kan? Hadis yang ke-8. Siapa yang masih ingat tentang apa kita hadisnya yang lalu? Ingat nggak? Siapa yang tahu? Ya, ini dia ya. Hadis tentang haramnya darah dan harta kaum muslimin. Ya, kita tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin, darah seorang muslim sampai dia meninggalkan syahadat, tidak sholat, tidak zakat. Jadi kalau mereka masih syahadat, masih sholat, masih zakat, maka terpeliharalah darah mereka, harta mereka, ya, kecuali dengan hak Islam, kecuali ada aturan-aturan tertentu. Ya, misalnya seorang muslim itu membunuh gitu kan, maka ada hukum namanya hukum kisos, yaitu dia juga dibunuh gitu kan. Jadi walaupun dia yang sudah bersyahadat, tapi ada hak Islam di dalamnya yang harus dipenuhi. Ya, kalau dia berzina misalnya, maka dia wajib dirojam. Kalau yang dia sudah pernah menikah, yaitu dilempar dengan batu separuh badannya sampai mati, ya, mati. Nah, itu ya. Nah, baik. Kemudian berikutnya adalah hadis hari ini, hadis yang ke-9 ya. Di sini adalah judulnya apa? At-ta'atu wa adamut ta'anut sabilin najah. Ya. Hadis nanti ini berkaitan dengan perintah Rasulullah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai ya, baca ya hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh
Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita ulangi. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar bin Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Hayya nukarrir ma'an, langsung kepada hadisnya ya. Ma nahaitukum anhu, ayo ulangi. Ma nahaitukum anhu, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, 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 fajtanibuh. Berikutnya wa ma amartukum bihi, wa ma amartukum bihi, wa ma amartukum bihi. Berikutnya fa'tu minhu mastata'tum, fa'tu minhu mastata'tum, fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladina min qablikum, fa innama ahlakal ladina min qablikum, fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim, kathratu masailihim, kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Baik, supaya kita paham, kita artikan ya. Hadis ke-9 dari Abu Hurairah. Banyak orang nggak tahu ya bahwa nama asli Abu Hurairah itu apa? Ini dia, Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Orang taunya cuma Abu Hurairah, padahal itu cuma kunyah. Ya, dia dijuluki dengan Abu Hurairah sebab ada cerita ya, dia memiliki seekor kucing. Kucing tersebut ya, kucing tersebut sangat ia sayangi dan sangat menyayangi Abu Hurairah. Abu Hurairah sayang sama kucing dan kucing pun sayang kepada Abu Hurairah. Maka dari hubungan pertemanan dengan kucing inilah ya, dalam bahasa Arab yang namanya Hurairah itu namanya anak kucing ya. Hurairah itu apa? Anak kucing. Hurairah anakku kucing. Akhirnya ia pun dijuluki dengan Abu Hurairah. Padahal namanya siapa? Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar ya, Abdurrahman bin Sakhar. Nanti kalau antum ditanya misalnya, siapa nama asli Abu Hurairah? Siapa nama Abu Hurairah? Apa jawabannya? Abdurrahman ibnu Sakhar. Apa namanya? Abdurrahman ibnu Sakhar. Ya, Sakhar. Baik. Radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar ya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, hadis ini adalah hadis yang langsung didengar oleh Abu Hurairah.
Umumnya kita sering mendengar bahwa Abu Hurairah dari teks hadisnya seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau qala Abu Hurairah anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia yang sering kita dengar ya. Artinya apa? Jika ungkapan dalam hadis ini begitu bunyinya, misalnya Qala Rasulullah, berarti ini hadis tidak langsung didengar oleh Abu Hurairah. Atau an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini juga bukanlah hadis yang langsung didengar oleh Abu Hurairah. Tetapi kalau dia sami'tu, saya mendengar, berarti langsung Abu Hurairah langsung mendengar dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ini hadis sangat kuat sekali. Kenapa? Sangat kuat, kenapa? Didengar langsung oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Apa kata Nabi? Yaqulu, Nabi bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa artinya? Apa saja yang aku larang dari kalian, mana haitukum, apa saja yang aku larang dari kalian, anhu, darinya, fajtanibuh, maka jauhilah. Mana haitukum, mana haitu, apa saja yang aku larang, kum, dari kalian, apa saja yang aku larang kalian, fajtanibu, maka wajib bagi kalian untuk menghindarinya, menjauhinya. Wa ma amartukum, dan apapun yang aku perintahkan, fa'tu, maka ambillah atau kerjakanlah, maka kerjakanlah, bihi, ya, maka kerjakanlah, mastata'tum, semampu kalian. Fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian, istata'tum, semampu kalian. Fa innama, maka sesungguhnya, ahlakal ladina, yang membinasakan orang-orang, ahlaka membinasakan, aladina orang-orang yang, maka sesungguhnya yang membinasakan orang-orang yang min qablikum, min dari qablikum, sebelum kalian, orang-orang yang binasa sebelum kalian, kathratu masailihim, itulah penyebabnya. Apa itu? Banyak pertanyaan, wakhtilafuhum, dan penyelisihan, ala anbiyaihim, terhadap para nabi mereka. Ya, apa masalahnya? Kasratu masalihim, banyak pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap nabi mereka. Ini ada dua sebab ya yang menyebabkan kehancuran sebuah umat, ya, sebuah umat. Jadi mana haitukum, dalam hadis ini, apa yang aku larang, ya, anhu fajtanibu. Ini merupakan meminta untuk menahan diri dari melakukan sesuatu yang berasal dari orang yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Maksudnya apa? Orang yang lebih tinggi dan lebih di atas dibandingkan dengan kita, walaupun dengan keyakinan meminta kepadamu agar anda menahan dari sesuatu, maka yang demikian ini adalah disebut dengan larangan, ya. Ini merupakan kalimat syarat. Mana haitukum anhu, ini syaratnya apa? Fajtanibu, maka jauhilah. Apapun yang Nabi pinta dari kita berupa untuk mencegah diri, maka hendaklah menjauhinya. Jadi kalimat di atas ada sebuah tolab namanya,
Apa itu talab itu? Ya permintaan. Karena berisi dengan pajtanibuh. Ini ada permintaan. Permintaannya apa? Untuk dihindari, dijauhkan. Maksudnya apa? Menjauhi diri darinya, menjauhkan diri darinya. Jadikanlah diri kita jadikanlah diri Anda sekalian di satu sisi sedangkan dia berada di sisi lainnya. Kemudian berikutnya, wa ma amartukum, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Baik, di sini ada perbedaan perbedaan antara perintah dan larangan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan larangan yang berbunyi pajtanibu. Ini berkaitan dengan larangan, mana haitukum, apa yang aku larang darinya, pajtanibu, maka hindarilah, jauhilah. Beliau tidak mengatakan semampu kalian ketika menyebutkan pajtanibu mastata'tum, enggak. Apa yang aku larang dari kalian maka jauhilah, bukan kalimatnya pajtanibuhu mastata'tum, maka jauhilah semampu kalian. Kenapa? Ini disebabkan karena yang namanya larangan adalah menahan diri. Yang namanya larangan itu menahan diri. Nah, semua orang mampu dan pasti bisa melakukannya. Sedangkan perintah adalah mengadakan atau membuat serta mengerjakan sesuatu. Terkadang sesuatu itu ada yang bisa dan mampu untuk dikerjakan, dan terkadang tidak mampu dikerjakan. Oleh karena itu beliau bersabda tentang perintah, fa'tu minhu mastata'tum, kalau perintah semampu kalian. Paham antum semuanya? Paham kira-kira? Maksudnya gini, kalau yang namanya larangan itu wajib ditinggalkan, karena di situ tidak ada unsur tindakan. Misalnya, janganlah kalian berzina. Kalian kan belum melakukan. Berarti di situ hanyalah menahan diri, tidak berzina. Janganlah kalian mencuri. Apakah kalian sudah mencuri? Belum. Di situ hanya apa? Menahan diri, jangan mencuri. Coba kebalikannya. Coba kebalikannya apa? Kalian hendaklah membantu orang fakir miskin, membayar zakat. Maka ada usaha, ada tindakan di situ. Kalian hendaklah sholat, ada usaha. Sebelum sholat dia harus mandi, bersihkan badannya, kemudian dia harus berwuduk dulu, ada usaha. Kadang-kadang ada orang yang tidak mampu sholatnya secara berdiri, maka dibolehkan untuk duduk. Tidak mampu duduk maka berbaring. Nah, itu apa? Karena perintah ini tidak semua orang sanggup melakukannya. Makanya Nabi dalam hadis ini, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakan semampu kalian. Karena yang namanya perintah tidak semua orang sanggup melakukannya. Tapi yang namanya larangan wajib menahan diri, wajib meninggalkan. Karena di antara perbedaannya apa? Kalau dia berbentuk larangan, itu tidak ada unsur tindakan, belum dilakukan. Tapi yang namanya perintah itu pasti dilakukan. Tidak ada istilahnya menahan diri. Bisa dipahami kira-kira? Paham ya? Itu perbedaan antara larangan dengan perintah. Jadi yang namanya perintah itu semampu kita. Kenapa? Karena ada unsur tindakan. Tapi kayak yang namanya larangan itu tidak ada namanya semampu kita. Tidak ada semampu kita. Kenapa? Karena sifatnya adalah menahan diri.
Semua orang wajib menahan diri. Kenapa? Tidak ada unsur di situ perbuatan, belum ada perbuatan di situ. Gak ada suruh perintah, ya gak ada. Beda ya. Itu perbedaan antara perintah dan larangan. Baik. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum, maka sesungguhnya sebab orang-orang yang terdahulu dihancurkan. Apa sebabnya? Kathratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka. Yang kedua apa? Wakhtilafuhum ala anbiyaihim, dan perselisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Mereka banyak bertanya, maksudnya apa? Mereka sering berselisih terhadap nabi dan menyebabkan mereka binasa dan hancur. Kemudian mereka berselisih, wakhtilafuhum ala anbiyaihim, penyelisihan tersebut membuat mereka hancur dan binasa. Nah, adapun bentuk penyelisihan tersebut yaitu berpalingnya mereka dari sebuah perintah dan menyalahi aturan, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dalam hadis Nabi menyebutkan tentang orang yang sholat, tentang imam sholat ya. Kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi, kata Rasulullah. Imam itu dijadikan, kata Rasulullah, untuk diikuti. Maka oleh karena itu janganlah kalian menyelisihi dan menyalahi. Makanya dalam hadis yang lain ya ada siapa yang mendahului imam, maka dia akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala kepalanya dengan berbentuk himar atau keledai gitu kan, seperti hewan. Jadi itu ancaman bagi orang yang mendahului imam itu kan. Nah, beliau tidak menyatakan janganlah kalian tertinggal darinya. Demikian juga dalam hadis yang sedang kita bahas ya, ikhtilafuhum ala anbiyaihim, perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Beliau tidak menyatakan karena mereka meninggalkan para nabi, bukan, tapi sebab di dalam sikap penyelisihan terdapat bentuk berpalingan dari para nabi. Jadi perselisihan itu ada usaha untuk meninggalkan atau berpalingnya seseorang dari nabi mereka. Baik, ada beberapa faedah dalam hadis ini. Yang pertama adalah, antum tulis tuh ya, catat ya. Pertama adalah kewajiban menahan diri dari segala yang dilarang Nabi. Itu seperti yang tadi hadisnya, manahaitukum anhu fajtanibu. Apa saja yang aku larang dari kalian maka jauhilah. Itulah ya faedah pertama, kewajiban menahan diri dari segala yang dilarang. Yang kedua adalah faedahnya, larangan itu mencakup larangan yang sedikit maupun banyak. Jadi walaupun larangan itu kecil, kita lihat sama saja, tetap larangan namanya. Tidak ada yang namanya larangan kecil dan besar, beda, sama ya. Sebab menjauhi larangan itu akan berhasil jika seseorang itu meninggalkan larangan, baik yang sedikit maupun yang banyak. Sebagai contoh ya, Rasulullah SAW melarang kita dari makan amalan riba. Maka larangan tersebut mencakup riba yang sedikit maupun yang banyak. Tidak ada namanya riba yang sedikit, tetap saja namanya riba. Jadi ada istilahnya sedikit banyaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menahan diri itu lebih ringan dan lebih mudah dibandingkan mengamalkan maupun mengerjakan. Kita ulangi, menahan diri itu lebih ringan, lebih mudah dibandingkan dengan mengamalkan atau mengerjakan. Kenapa? Sifatnya kita tidak berbuat, hanya menahan diri ya, seperti puasa, menahan diri gitu kan. Lebih berat ketimbang kalau kita mengerjakan. Makanya Nabi dalam hadis tadi, fajtanibu, maka jauhilah. Tidak ada ujungnya mastata'tum, semampu kalian, tidak, tetapi jauhi. Karena memang belum mengerjakan.
Tetapi yang namanya perintah adalah semampu kalian. Kenapa? Di sana ada tindakan, ada usaha. Maka setiap usaha itu tidaklah sama setiap orang. Ada keterbatasan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah memberikan beban kepada seseorang kecuali dengan usahanya. Kenapa? Ada usaha, ada perintah, ada perbuatan. Berikutnya adalah faedah yang keempat, kewajiban melaksanakan perintah hanyalah sebatas kemampuan dan kekuatan. Itu yang tadi ya. Kewajiban melaksanakan perintah hanyalah sebatas kemampuan dan kekuatan. Itu pedomannya, mampu dan ada kekuatan kita. Itulah pedoman dalam melaksanakan kewajiban. Berikutnya ya, yang kelima, manusia itu memiliki kemampuan dan kekuasaan. Hadisnya adalah mastata'tum. Itulah hadisnya. Yang keenam, jika seseorang ya manusia tidak mampu dan tidak sanggup untuk melakukan dan menunaikan semua kewajiban, maka hendaknya dia mengerjakan kewajiban yang dia mampu dan bisa menunaikan. Artinya gini, jika seseorang itu memang tidak sanggup mengerjakan sholat gitu kan, artinya dia selagi dia memang sadar tetap sholat, walaupun kondisinya berbeda. Kalau perintahnya berdiri gitu kan, maka dibolehkan seorang itu dalam keadaan tidak mampu untuk duduk sholatnya, atau tidak mampu juga duduk maka berbaring. Tapi intinya apa? Tetap dilaksanakan itu perintah, tapi semampu kita. Lain yang namanya larangan, tetap menahan diri, tetap tinggalkan. Bisa dipahami kira-kira ya? Nah, itu perbedaannya. Berikutnya adalah yang ketujuh, tidak pantas dan tidak patut bagi seorang yang mendengar perintah Nabi untuk bertanya dan berucap apakah perintah tersebut wajib ataukah mustahab. Dan itu terdapat dalam hadis Nabi, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah semampu kalian. Dia tidak boleh ya, dia tidak dibenarkan untuk memperinci, membeda-bedakannya ya. Anda ini hanyalah seorang hamba yang dituntut untuk tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Kita semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, hamba Allah dituntut untuk tunduk dan patuh. Namun jika seorang hamba ditakdirkan melakukan kesalahan dan penyelisihan terhadap sebuah perintah, maka wajib baginya untuk meminta rincian. Sebab jika perintah tersebut adalah sesuatu yang wajib, maka dia harus bertaubat. Namun jika itu perintah bukan yang wajib atau sunnah, maka taubat pun tidak wajib baginya. Jadi intinya apa? Bahwa kita tidak boleh menanyakan perintah itu apakah bentuknya wajib atau tidak. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah membina para sahabat. Apakah kita pernah dengar sejarahnya bahwa para sahabat Nabi itu ketika turunnya wahyu ya, lalu di antara mereka ada yang berkata gitu kan, ya Rasulullah, apakah ini perintah wajib atau sunnah? Tidak ada seperti itu. Ketika Nabi memerintahkan kepada para sahabat, maka para sahabat pun bersegera untuk melakukannya. Tidak ada yang mengatakan, oh ini kan masih sunnah ya Rasulullah. Itulah orang-orang sekarang modelnya. Banyak sekali pertanyaan mereka, ini kan masih sunnah hukumnya, kan belum wajib. Ini kan masih makruh, kan belum haram. Banyak kali pilih-pilihan mereka, banyak kali menyelisih syariat Islam ini. Ya namanya perintah walaupun wajib ataupun sunnah, semampu kita kerjakan. Tidak ada istilahnya dipilih-pilih. Nah, dan bagi seorang mukmin yang sejati adalah tidak mempertanyakan hal tersebut. Ya, misalnya salat sunnah rawatib gitu kan, itu kan sunnah, sepengetahuan kita sunnah. Tetapi kalau kita sudah belajar ilmunya, ya, di antara manfaat daripada salat sunnah itu apa? Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dari salat wajib tersebut. Dan nanti di akhirat ya, orang-orang yang banyak amalan sunnahnya menjadi pertimbangan Allah Subhanahu wa taala untuk ke surganya.
Lihat bagaimana ya dalam surah Fatir tersebut dijelaskan di antara manusia itu ada 3 macam. Ada yang nanti ada namanya zalimul nafsi, yaitu orang yang menzalimi dirinya, banyak maksiat daripada amalan kebaikannya. Yang kedua adalah orang yang muktasid namanya, orang yang pertengahan, yakni dia juga beribadah ya, cuman porsi ibadahnya itu hanya dalam hal sebatas kewajiban semata. Misalnya sholat wajib, ya oke. Cuman dia nggak mau sholat sunnah. Itu masalahnya. Yang kedua, orang yang kedua ini nanti di akhirat dia masih ada hisab untuk dia. Artinya apa? Dia masih dihisab, dia masih melewati segala proses-proses yang berlaku saat itu. Nah, ada orang yang ketiga, orang yang sangat beruntung, yaitu sabiqum bil khairati biiznillah, orang yang berpacu untuk melakukan kebaikan. Nah, orang yang seperti ini ya, dijelaskan dalam tafsir ya, orang yang di akhirat masuk surga tanpa hisab, tanpa diperiksa, dia langsung ke surga. Kita umpamakan seperti ini, ada mahasiswa yang masuk di sebuah perguruan tinggi tanpa testing, langsung dia masuk perguruan tinggi, artinya jalur undangan gitu. Dia langsung direkomendasikan masuk kuliah tanpa dia testing, tanpa ujian. Itulah kira-kira gambarannya. Jadi orang ketiga ini apa amalannya? Ternyata orang yang ketiganya adalah orang yang banyak mengamalkan amalan sunnah, meninggalkan yang haram udah pasti, meninggalkan yang makruh pun ditinggalkan, bahkan sebagian yang mubah pun ditinggalkannya. Nah, kita kalau pengen seperti ini yang ketiga ini, maka berusaha untuk mengerjakan amalan sunnah. Jangan lagi kita berkata, ini kan sunnah, ini kan masih makruh, belum haram. Tidak seperti itulah kita beragama ini. Kita harus sami'na wa ato'na. Selagi itu ada anjuran, ada perintah, kerjakan semampu kita. Tahajud misalnya, tidak mampu kita setiap malam, tapi ada gitu kan beberapa malam. Tak mampu kita 11 rakaat, tapi ada misalnya 2 rakaat, 1 rakaat witir, tapi ada gitu kan. Jangan dilewatkan. Ada dalam sebuah kaidah, mala yudraku kullu wala yutraku kullu. Ya, dalam kaidah ushul fikih, siapa yang tidak mampu untuk melaksanakan secara optimal, secara keseluruhan, maka jangan tinggalkan keseluruhannya. Artinya apa? Walaupun sedikit tapi ada. Bahkan Nabi SAW mengatakan, fa inna ahabbal a'mal ila Allah Subhanahu wa taala adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit tetapi amalannya kontinu, amalannya terus-menerus dilakukan. Itulah amalan yang dicintai Allah. Daripada orang yang banyak beramal tetapi hanya musiman, hanya sekali saja gitu kan. Ini sungguh sangat orang yang merugi gitu kan. Allahul musta'an. Kemudian faidah yang ke-8 adalah perintah dan larangan berasal dari Nabi, merupakan dari syariat itu. Jadi dari Nabi pun juga syariat Islam. Berikutnya faedah yang ke-9 adalah banyaknya pertanyaan salah satu faktor dan sebab kebinasaan dan kehancuran. Ya, lihatlah bagaimana umat-umat yang terdahulu, kaum Ad, kaum Tsamud, orang-orang Bani Israel, ya, umatnya Nabi Musa, mereka dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka disiksa Allah Subhanahu wa taala, diberikan hukuman. Kenapa? Mereka banyak menyelisihi para nabi. Mereka banyak bertanya. Seperti kisahnya sapi betina. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan pada Musa kepada kaumnya untuk menyembelih sapi, mereka nanya lagi berapa usianya, gimana bentuknya, gimana warnanya. Akhirnya mereka kesusahan mencarinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini-begini. Terakhir adalah faedah yang terakhir, peringatan dari sikap menyelisihi dan menyalahi para nabi. Wajib bagi kita seorang muslim untuk mencocoki para nabi dan meyakini bahwa mereka adalah para imam dan pemimpin kita semua. Taib, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semua. Setelah antum paham hadis ini, paham artinya, paham maksudnya, maka antum berkewajiban untuk hafal ya. Nanti setelah antum hafal, antum bilang ke ustadz, antum mau nyetor. Karena sampai hari ini tidak sedikit ya
murid ustaz yang tidak menyetorkan hafalannya, padahal udah hafal gitu kan, tak setorkan hafalannya, atau malas dia untuk menghafal hadis. Jadi dengan antum udah paham ini, antum mudah untuk menghafal seharusnya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, nakhtatim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.